الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا. الإيمان باليوم الآخر واجب لازم. Beriman tentang hari akhir, hari penutupan dunia adalah suatu kewajiban, suatu keharusan bagi seorang hamba. Dan beriman tentang hari akhir adalah salah satu kewajiban dari 6 kewajiban kita untuk beriman dengan 6 rukun iman. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya menyebutkan atas kewajiban tersebut, dan juga begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan atas kewajiban kita untuk beriman dengan rukun iman yang lain. Di antaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Dalam hadis Jibril yang masyhur, ketika malaikat Jibril menyamar menjadi seorang manusia, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Di antara jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman adalah al-imanu billahi wal yaumil akhir, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukan termasuk kebaikan kalian memalingkan wajah-wajah kalian qibala al-masyriq wal maghrib, menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur maupun barat. Akan tetapi yang namanya kebaikan adalah siapa yang mau beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, para rasul, dan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan dalil-dalil tersebut menunjukkan wajib dan pentingnya beriman kepada hari akhir, hari pembalasan umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim banyak menggandengkan al-imanu bil yaumil akhir dengan al-imanu billah. Dalam beberapa ayat Allah Azza wa Jalla menggandengkan keimanan kita terhadap hari akhir dengan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan al-imanu bil yaumil akhir bergandengan langsung dengan al-iman billah azza wa jalla. Yang demikian menunjukkan kepada kita ayyuhal muslimun ibadallah rahimani wa rahimakumullah, pentingnya al-iman bil yaumil akhir, dan bahwasanya siapa yang tidak mau beriman dengan hari akhir dan mengaku beriman kepada Allah azza wa jalla,
sejatinya dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena siapa yang mengucapkan, siapa yang meyakini tentang hari akhir, dia akan beramal karena mengetahui amalan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Akan ada hari pembalasan, akan ada hari memetik pahala yang telah Allah Azza wa Jalla janjikan. Dan siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak mungkin beramal karena dia mengetahui dia mau beramal atau tidak sama saja, tidak ada hari pembalasan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka yang tidak mau beriman kepada hari akhir, sejatinya mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak meyakini adanya hari pembalasan, sehingga tidak mau beramal dengan amal ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Lalu, apa itu al-imanu bil yaumil akhir? Apa yang dimaksud dengan keimanan dengan hari akhir? Dijelaskan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-imanu bil yaumil akhir huwa al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut. Beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Nah, walaupun hari kiamat belum dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika roh dari seorang hamba telah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, harus diyakini itulah kiamat bagi seorang hamba. Dan harus diyakini, harus diimani apa yang akan terjadi setelah kematian seorang hamba. Karena makna dari al-iman bil yaumil akhir adalah mengimani segala sesuatu dari apa yang telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematian seorang hamba. Dan dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Barang siapa yang telah meninggal dunia, maka sungguh telah tegak kiamat baginya. Jadi kiamat sughra, kiamat kecil. Nah, semua yang akan terjadi setelah kematian seorang hamba harus diimani, walaupun tidak disaksikan oleh mata-mata seorang hamba, tidak bisa disaksikan, tidak bisa didengar apa yang akan terjadi di dalam kubur nanti, tetap harus diimani sebagai bentuk iman kita kepada hari akhir. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi'adabihi wa na'imihi. Sehingga seorang yang beriman dengan hari akhir, dia akan beriman tentang fitnatul kubur, tentang azabul qabr dan na'imul qabr. Dia akan beriman dengan ujian yang akan dilontarkan oleh dua malaikat yang akan menanyai seorang hamba tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Dia akan beriman. Ketika seorang beriman dengan hal tersebut, ketika hidup di dunia pun mempersiapkan jawaban yang akan diucapkan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Itulah buah dari keimanan kepada hari akhir. Beriman akan dua malaikat yang akan menanyai seorang hamba ketika di alam kuburnya dengan pertanyaan man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Fayaqulul mu'min, ketika seorang yang ditanya adalah seorang yang mukmin, yang dalam kehidupan dunia yang senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, menjauhi dosa dan kesyirikan. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sehingga Allah pun akan menetapkan hati seorang hamba bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, yang tangguh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dijelaskan oleh para ulama bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kuat kokoh adalah kalimat tauhid. Ucapan yang menjadikan seorang hamba menjadi Islam, menjadi muslim, yaitu la ilaha illallah. Dengan berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, kehidupannya akan kokoh fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan dunia, dia berpegang teguh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dia menjauhi dosa dan kesyirikan.
fil akhirah, dalam akhiratnya, di dalam alam kuburnya, akan diterapkan oleh Allah Azza wa Jalla, akan dikokohkan hatinya untuk menjawab dua pertanyaan dari dua malaikat. Man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyyuk wa man nabiyyuk. Sehingga seorang mukmin tersebut akan mudah dan gampang untuk menjawabnya. Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kehidupan seorang mukmin. Seorang yang beriman tentang hari akhir, seorang yang beriman tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertanyaan dari dua malaikat tersebut di kehidupan dunia ini. Wa ammal murtad, adapun orang yang ragu dalam kehidupan dunia ini, ragu tentang keimanannya, tidak mau mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan munafik maupun kafirin, dari kalangan orang-orang munafik maupun orang-orang kufar, orang-orang kafir. Fayaqulu ha la adri. Mereka akan mengatakan ha la adri, aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dahulu ketika kami di dunia, kami mendengar umat manusia mengatakan yang demikian itu, namun aku ikut mengucapkan kalimat itu di dunia, namun tidak bisa dengan kehidupan mereka di alam barzakh. Ayyuhal muslimuna rahimani wa rahimakumullah. Sehingga keimanan kepada hari akhir menjadi penentu selamatnya kita atau tidak di alam barzakh. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berfirman, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Za'ama alladhina kafaru, mereka orang-orang yang kafir mengira alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul bala wa rabbi, katakanlah Rasul SAW, tentu demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amilu, mereka akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan diberitakan tentang apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan hal demikian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, umat manusia, dari sesuatu yang tidak ada, dan Allah membangkitkan kita dari sesuatu yang sudah ada. Secara logika, mengadakan sesuatu yang belum ada lebih susah daripada mengadakan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Dan semua perkara bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mudah, tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla dengan tegas mengatakan dalam ayat tersebut bahwasanya yang memiliki pemikiran tidak akan dibangkitkan, memiliki pemikiran tidak ada hari akhir, mereka hanyalah orang-orang kafir. Sehingga siapa yang tidak meyakini hari akhir, tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan,
dia adalah seorang yang telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla, telah keluar dari agama Islam. Demikian juga firman Allah Azza wa Jalla, wa qala alladziina kafaru in hiya illa hayatuna wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka juga mengatakan tak lain kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan hidup dan mati, dan tidak ada yang mewafatkan kita kecuali hanyalah masa. Ketika sudah masanya kita meninggal, kita akan meninggal. Ketika sudah waktunya kita tua, meninggal. Tidak meyakini adanya hari akhir dan tidak meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan pendapat mereka tentang tidak adanya hari kiamat, tidak adanya hari akhir terbantah dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan akal seorang hamba, akal sehat seorang hamba. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan adanya hari akhir. Allah menyiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Surga adalah hari akhir sebagai tempat tinggal orang-orang yang bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla menyiapkan neraka, uiddat lil muttaqin, neraka yang disiapkan untuk dia, uiddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir, uiddat lil mujrimin, dan disiapkan untuk orang-orang yang mujrim, berbuat dosa. Dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyiapkan kebaikan untuk orang yang bertakwa dan kejelekan adab untuk orang-orang yang fajir dan durhaka. Dalam As-Sunnah As-Sahihah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang adanya hari kiamat, hari akhir. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya adanya hari kiamat. Dan ijma' para ulama dari zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum sampai yang terakhir, mereka sepakat tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari akhir. Begitu juga dengan akal seorang hamba yang masih sehat. Allah Azza wa Jalla menyiapkan hari akhir adalah untuk hari pembalasan, sehingga mereka yang ketika hidup di dunia tertindas, terzalimi, akan dibalas di hari akhir. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami jadikan, kata Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, mereka yang beramal dengan amal saleh dan beriman, kal mufsidina fil ard, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, am naj'alul muttaqina kal fujjar, ataukah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang fajir, orang-orang yang durhaka? Tidak. Adanya hari pembangkitan, adanya hari kiamat adalah sebagai bentuk keadilan bagi Allah Azza wa Jalla. Keadilan dari Allah Azza wa Jalla untuk seorang hamba ketika di dunia dia terzalimi, akan dibalas di hari kiamat nanti. Ketika di dunia dia beramal baik, akan dibalas dengan kebaikan di akhirat nanti. Demikian juga siapa yang berbuat kezaliman di muka bumi ini dan belum terbalaskan dari yang dizalimi, akan dibalas di akhir kiamat nanti. Sehingga akal yang sehat pun akan meyakini adanya hari kebangkitan sebagai bentuk keadilan dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma thabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa aqimus